Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cadas TV-nya semuanya? Mudah-mudahan Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, dan orang-orang yang Anda cintai semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Cadas TV-nya semuanya, setelah beberapa hari kemarin admin sempat vakum tidak mengeluarkan upload video ya, karena berbagai hal dan juga kesibukan di real. Alhamdulillah kita hari ini bisa silaturahim kembali ya di channel Cadas TV ini. Sobat Cadas TV-nya semuanya, hari ini admin lagi terdampar ya di lereng Gunung Salak di sini, mendekati puncak Gunung Salak. Kebetulan ada satu kegiatan di sini, sekalian saja membuat sebuah video ya, buat sekalian share buat kepada Sobat Cadas TV-nya semuanya. Mungkin nanti sobat suatu kapan-kapan bermain di dekat lereng Gunung Salak, admin coba melakukan beberapa perjalanan, ada spot-spot yang lumayan menarik ya di lereng Gunung Salak ini. Dan nanti kita coba akan telusuri beberapa tempat yang mungkin bisa menarik para subscriber semuanya ya. Bagi para pecinta alam dan pendaki gunung, Gunung Salak merupakan favorit untuk pendakian. Gunung Salak terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Perjalanan menuju ke Gunung Salak cukuplah sulit. Dengan ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut, tidaklah mengendurkan niat para pendaki gunung untuk menaikinya. Para pendaki di Gunung Salak bahkan sering mengalami kejadian aneh, bahkan sampai hilang, membuat gunung ini terkenal angker bagi para pendakinya. Gunung Salak ini pun menyimpan banyak misteri di dalamnya. Banyak hal-hal mistis yang terjadi di luar nalar sehat manusia. Kehadiran pasukan Prabu Siliwangi dalam jumlah besar, dan di antara prajurit ada pula sosok harimau. Cerita ini beredar luas di masyarakat setempat. Seperti diketahui, Prabu Siliwangi adalah raja Pajajaran yang suka mengembara, yang di akhir hidupnya harus melarikan diri dari anaknya Raden Kian Santang yang hendak mengislamkannya. Selama perjalanan kami di lereng Gunung Salak menuju puncak Gunung Salak, aroma mistis mulai terasa. Jalan menuju puncak sangatlah sepi di hari-hari biasa. Ketika kita memasuki daerah yang asing, apalagi kawasan hutan dan gunung, kita harus hati-hati. Tidak boleh sompral dan ngomong sembarangan. Menurut penuturan warga setempat, jika ada pendaki yang hilang dan kemudian ditemukan, biasanya mengaku bertemu dengan seorang yang mengajaknya memasuki sebuah perkampungan. Di sepanjang perjalanan kami menuju puncak Gunung Salak, hanya ada beberapa bangunan warung saja yang buka. Mereka semua biasanya buka pada hari libur saja, sementara pada hari-hari biasa mereka kebanyakan tutup. Ketika perjalanan semakin ke atas, aroma mistis semakin terasa. Di kanan dan kiri tumbuh pohon-pohon yang cukup membuat menambah suasana semakin terasa mistisnya. Menurut penuturan warga setempat, jika ada pendaki yang hilang dan kemudian ditemukan, biasanya mengaku bertemu dengan seorang yang mengajak memasuki sebuah perkampungan. Dia bertemu dengan penduduk kampung tersebut. Ada keramaian seperti layaknya perkampungan penduduk biasa. Padahal sebenarnya kampung itu tidak ada. Yang ada adalah hutan belantara. Di Gunung Salak sering juga didengar suara jeritan perempuan minta tolong. Bahkan jeritan ini juga didengar oleh petugas yang terpaksa beristirahat di tempat itu saat mengevakuasi korban pesawat Sukhoi.
Setelah kami melakukan perjalanan hampir lebih dari setengah jam, kami memutuskan coba untuk beristirahat sejenak sambil melepaskan lelah. Cuaca dingin yang mulai terasa memaksa kami untuk coba berusaha menghangatkan suhu badan dengan memesan sebuah kopi hangat di sebuah warung di pinggir jalan yang kebetulan waktu itu ada yang buka. Sambil menikmati sebuah kopi hangat, saya coba mencari sesuatu yang bisa menyegarkan badan. Saya akhirnya berjalan ke salah satu sudut. Di sana coba menelusuri dan mencari sebuah air yang mungkin bisa menghangatkan dan menyegarkan badan. Saya terus berjalan mencari sumber air yang mungkin bisa saya gunakan untuk sekedar mencuci muka dan membersihkan rambut. Setelah beberapa puluh meter saya berjalan dari warung dan mencari sumber air, akhirnya saya dapat menemukan sebuah air terjun yang berada di sana. Namun sayang, air terjun tersebut cukup jauh untuk saya gapai. Sobat Cadas TV News semuanya, lagi-lagi aroma mistis sangat terasa di dekat air terjun tersebut. Apalagi di kanan dan kiri air terjun tersebut dipenuhi dengan tumbuhan pepohonan yang mungkin sangat jarang disentuh oleh banyak orang. Akhirnya saya coba memutuskan untuk mencari tempat lain untuk mencari air yang dapat saya gunakan untuk sekedar mencuci muka. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari di tempat lain. Tidak berapa lama kemudian saya mendengar gemercik air yang mungkin saya bisa gunakan untuk sekedar membersihkan muka.
Seperti kebanyakan gunung yang ada di Indonesia yang kental dengan aura mistik, Gunung Salak memiliki perkampungan yang disebut dengan kampung setan, yaitu kampung yang tak terlihat dengan kasat mata, hanya terdengar suara ramai saja dan tidak semua orang bisa mendengarnya. Warga sekitar Gunung Salak benar-benar mempercayai kampung setan. Menurut kesaksian warga setempat, puncak Gunung Salak terlihat sangat ramai saat malam hari, walaupun sebenarnya itu adalah sunyi. Kisah mistis Gunung Salak, pasukan Prabu Siliwangi, dan keangkeran kampung setan ini masih menjadi misteri. Suara gamelan yang sering terdengar di Gunung Salak sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat setempat, menambah daftar misteri angker di Gunung Salak. Dan semakin lengkap keangkerannya dengan banyaknya korban yang menghilang atau tewas di Gunung Salak ini. Jika kalian menyangka Gunung Salak ini tidak lebih menyeramkan dari misteri-misteri yang ada di Gunung Slamet dan Gunung Ciremai, maka itu salah. Gunung Salak bahkan sampai mendapatkan julukan gunung terangker di Jawa Barat. Sebutan tersebut tidak serta-merta diberikan tanpa adanya alasan di baliknya. Cerita dari mulut ke mulut dari masyarakat dan pendaki Gunung Salak tentang keangkeran Gunung Salak tidak pernah selesai. Ada saja cerita-cerita mistis yang sampai kepada kita. Bahkan konon di Gunung Salak Bogor sering terjadi peristiwa hilangnya pendaki. Hampir setiap tahun kabar hilangnya pendaki diberitakan. Di antara kasus hilangnya pendaki di Gunung Salak, bahkan ada yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian berbulan-bulan. Terus
Oke Sobat Cadas TV News semuanya, terima kasih buat semuanya telah mengikuti perjalanan admin menelusuri lereng Gunung Salak ya. Bagi sobat yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya di situ ya. Selamat selalu buat Anda dan keluarga, semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.